Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Sinhide, channel yang akan selalu membahas tentang sejarah, misteri, dan mistis. Dan kali ini mari bersama kita bahas tentang sejarah wayang di tanah Jawa, dari mistis hingga modern. Teman-teman, sejarah di video kita di sini di hitam putih. Tapi kali ini temannya beda, lebih dalam. Kita akan ngebahas sesuatu yang dekat dengan budaya kita, sesuatu yang mistis, namun sesuatu yang penuh misteri, wayang. Saya akan ngomong sendiri, dan akan membahas tuntas tentang wayang dengan data dan fakta dari berbagai sumber. Bersama, kita akan memasuki gerbang antar dimensi dan menguak semuanya dari asal-usulnya, jenis-jenisnya, sampai ke sisi mistis yang selama ini jadi bisik-bisik. Siap buat perjalanan budaya yang gak biasa? Langsung aja, kita mulai. Kita masuk gerbang antar dimensi dengan ucapan Bismillah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman sejarah semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke hal-hal yang berat-berat, kita mulai dari sejarahnya dulu. Teman-teman semuanya, banyak yang bilang wayang itu cuma hiburan rakyat biasa, tapi kok bisa sampai sekarang masih ada? Sebenarnya wayang ini udah ada sejak kapan sih? Nah, ini dia yang menarik. Dari beberapa sumber sejarah, wayang ini ternyata udah ada sejak zaman dulu kala loh. Bahkan beberapa relief candi di Jawa, kayak Candi Prambanan, ada gambar-gambar yang nunjukin pertunjukan wayang. Ini bukti kalau wayang itu bukan sekadar hiburan, tapi udah jadi bagian dari budaya kita sejak lama banget. Jadi jangan anggap remeh wayang ya. Ini bukan sekadar boneka kayu, tapi warisan budaya yang usianya ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis wayang. Teman-teman semuanya, banyak yang taunya wayang ya cuma wayang kulit yang didalangin itu. Padahal, jenisnya banyak banget kan? Coba jelasin dong. Betul banget. Di Indonesia, khususnya di Jawa, wayang itu punya banyak jenisnya. Ada wayang kulit yang paling terkenal, terus ada juga wayang golek yang terbuat dari kayu. Wayang klitik yang lebih kecil, dan biasanya terbuat dari kayu juga. Wayang beber yang bentuknya lembaran kain, dan masih banyak lagi. Setiap jenis wayang ini punya ciri khas dan ceritanya sendiri-sendiri. Jadi, jangan ngaku suka wayang kalau cuma tahu wayang kulit aja. Teman-teman, kita pernah dengar kalau wayang ini dulunya dipakai untuk menyebarkan agama. Masa sih? Kok bisa? Iya, benar sekali. Di masa lalu wayang ini jadi salah satu media dakwah yang efektif banget. Para wali yang kita tahu punya peran besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa, menggunakan wayang untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Mereka mengemas cerita-cerita wayang dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai Islam. Jadi, orang-orang bisa menikmati hiburan sekaligus belajar agama. Keren banget kan? Dan kamu semua tahu gak mungkin jika dulu Wali Songo tidak menyebarkan Islam dengan metode wayang, Islam tidak akan sebesar saat ini. Jadi secara tidak langsung, wayang memiliki andil dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu, sisi mistis wayang. Teman-teman semua, jujur aja, saya deg-degan nih bahas ini. Sebenarnya, apa sih yang bikin wayang ini terkesan mistis? Wayang itu erat banget kaitannya dengan hal-hal spiritual. Dari proses pembuatannya, pemilihan hari pementasan, sampai ritual-ritual khusus sebelum pertunjukan, semuanya syarat dengan makna dan kepercayaan mistis. Bahkan, ada yang percaya kalau wayang itu punya roh dan bisa hidup saat dipentaskan. Makanya, nggak sembarangan orang boleh nyentuh wayang, apalagi kalau bukan dalangnya. Dan sebuah fakta menarik, tidak sembarang orang untuk didawuh menjadi seorang dalang. Butuh tirakat yang tak mudah untuk dijalani, hingga dia sanggup dan siap dari sisi jasmani dan rohani. Teman-teman, ini pertanyaan yang dari tadi saya penasaran banget. Ada desas-desus yang bilang kalau wayang itu dulunya dibuat dari kulit manusia. Benar nggak sih? Wah, ini dia nih mitos yang paling terkenal tentang wayang. Sebenarnya, sampai sekarang belum ada bukti otentik yang bisa mendukung klaim ini. Memang, tekstur wayang kulit itu unik banget dan kalau dilihat-lihat mirip sama kulit manusia. Tapi secara logika, menggunakan kulit manusia untuk wayang itu nggak masuk akal dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Kemungkinan besar, mitos ini muncul karena orang dulu menganggap wayang itu sakral dan punya kekuatan magis, sehingga muncullah cerita-cerita yang dilebih-lebihkan. Tapi ini sekedar info misteri. Ada sebuah dusun di kaki Gunung Merbabu, yang konon katanya memiliki wayang yang terbuat dari kulit manusia, dan untuk pertunjukannya sendiri tidak sembarang orang dan sembarang waktu. Dan konon ada ritual tertentu untuk mempertunjukkan wayang kulit manusia itu. Teman-teman, selain mitos tentang kulit manusia, ada juga yang bilang kalau wayang itu ditonton sama makhluk halus juga. Serius? Nah, ini dia yang bikin merinding. Memang ada kepercayaan kalau pertunjukan wayang, terutama yang digelar malam hari, bisa menarik perhatian makhluk halus. Konon, mereka suka dengan suara gamelan dan alur cerita wayang. Makanya, gak jarang ada larangan-larangan tertentu selama pertunjukan wayang berlangsung. Misalnya, dilarang bersikap sombong atau berkata kasar, karena bisa mengganggu mereka. Atau jika menonton wayang, jangan pulang sebelum pertunjukan selesai dipentaskan. Teman-teman, selain wayangnya sendiri, gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang juga terkesan mistis. Apa benar, gamelan itu punya energi tertentu? Gamelan itu bukan sekadar alat musik, tapi juga dianggap benda sakral yang punya energi spiritual. Proses pembuatannya sangat detail dan penuh dengan ritual. Para pengrajin gamelan percaya kalau setiap pukulan yang mereka berikan pada logam akan memengaruhi suara dan energi yang dihasilkan oleh gamelan tersebut. Makanya, nggak heran kalau suara gamelan bisa bikin merinding dan membawa kita ke dimensi lain. Bahkan di berbagai tempat, banyak gamelan yang memiliki nama dan dirawat dengan ritual tertentu, dan dimandikan di malam-malam tertentu, terutama di malam satu suro. Teman-teman, kita juga pernah dengar kalau wayang ini sempat diklaim sama negara lain. Kok bisa sih? Gimana ceritanya? Beberapa tahun yang lalu, sempat ada isu panas tentang klaim wayang oleh negara tetangga. Untungnya, klaim tersebut nggak berdasar, dan pemerintah kita dengan sigap langsung melakukan berbagai upaya untuk meluruskan hal tersebut. Indonesia punya segudang bukti otentik yang menunjukkan kalau wayang itu asli dari Indonesia. Dari naskah kuno, relief candi, sampai tradisi turun-temurun. Teman-teman, selama ini kita ngebahas tentang sisi mistis dan kontroversinya. Nah, sekarang kita penasaran, apa sih sebenarnya filosofi yang terkandung dalam wayang? Meskipun terkesan kuno, wayang itu punya banyak pesan moral yang relevan banget sama kehidupan kita saat ini. Cerita-ceritanya mengajarkan kita tentang kebaikan, kejahatan, keadilan, kesetiaan, dan masih banyak lagi. Salah satu filosofi yang paling terkenal adalah tentang tokoh Pandawa dan Kurawa. Pandawa yang baik hati dan selalu berjuang di jalan kebenaran, sementara Kurawa yang serakah dan licik. Dari sini kita belajar kalau kebaikan pasti menang, meskipun harus melewati banyak rintangan. Teman-teman, sedih banget ngelihatnya. Generasi muda sekarang kayaknya kurang tertarik sama wayang. Apa karena kesannya kuno dan membosankan? Miris memang, tapi itulah kenyataannya. Di era digital ini, anak muda lebih suka menghabiskan waktu dengan gadget dan internet. Wayang dianggap kuno, membosankan, dan gak relevan sama kehidupan mereka. Padahal, wayang itu punya nilai seni dan budaya yang tinggi. Kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Teman-teman, kita yakin masih banyak anak muda di luar sana yang peduli sama wayang. Gimana caranya untuk menarik minat mereka agar mau belajar dan melestarikan wayang? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan wayang pada generasi muda. Misalnya, dengan mengadakan workshop wayang, membuat pertunjukan wayang modern yang dipadukan dengan teknologi, atau membuat konten-konten kreatif tentang wayang di media sosial. Kita harus bisa mengemas wayang dengan cara yang menarik dan kekinian, agar mereka bisa lebih mudah menerima dan mencintai warisan budaya ini. Teman-teman, terakhir nih, gimana menurut Anda tentang masa depan wayang di Indonesia? Apakah akan terus lestari atau justru tergerus zaman? Masa depan wayang ada di tangan kita semua, terutama generasi muda. Kita harus sadar kalau wayang itu bukan sekadar hiburan, tapi juga identitas bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan.
Dengan terus mempelajari, mengembangkan, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya, kita yakin wayang akan terus hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Teman-teman, thanks banget udah menyaksikan video tentang wayang. Ternyata wayang itu dalam banget ya. Bukan cuma soal mistis, tapi juga tentang sejarah, budaya, dan filosofi hidup. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, salut! Kalian adalah bagian dari generasi yang masih peduli sama warisan budaya Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mugia tansah pinaringan rahayu. Sagung dumadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.